Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Giant O Channel. Kami akan menyapa para pengusaha yang bergelut di bidang ayam ras ya, atau orang sebutnya unggas ya. Nah, kami pengen sharing mengenai data-data mengenai perunggasan ya, terutama di daerah mana saja yang produksinya besar ya. Nah, kalau kita tahu data mengenai produksi daging ayam provinsi mana saja yang besar, maka para stakeholder yang berbisnis berkaitan dengan ayam ras itu perlu data-data ini supaya sinkron dengan jalur-jalur pengembangan bisnisnya masing-masing. Antara lain yang penting data ini adalah satu, peternak itu sendiri, peternak ayam sendiri, tingkat persaingan berat atau tidak di daerahnya masing-masing. Yang kedua adalah bagi para supplier pakan ayam ras gitu. Nah, kalau buka toko ya yang jaringannya luas ya di daerah mana itu bisa nanti kita jelaskan. Terus yang bagian obat-obatan, yang terakhir adalah bagian perdagangan daging ayam ras ini. Semoga ini data-data ini bisa bermanfaat buat para stakeholder di bidang bisnis daging ayam ras. Nah, ini data kami tampilkan 10 provinsi terbesar di Indonesia dalam jumlah ton ya. Ini data 2021 ya, karena yang 2022 belum kita dapatkan. Itu menunjukkan bahwa urutan pertama produsen daging ayam ras terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat. Itu sebanyak 860.000 ton. Urutan kedua itu Jawa Tengah ya, 639.000 ton. Nah, ini bisa disimpulkan, bisa dipahami bahwa Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu dekat ke Jakarta karena jumlah penduduk yang besar ya, makan daging ayam ras itu Jabodetabek itu terbesar itu. Makanya sehingga Jawa Barat terdorong untuk produksi lebih besar dari provinsi-provinsi lain karena pasarnya lebih dekat gitu. Yang kedua, Jawa Tengah juga nggak terlalu jauh ke Jakarta, apalagi sekarang jalan tol udah cukup, aksesnya cukup bagus dari sentra-sentra produksi ayam pedaging untuk nyampe ke Jabodetabek itu dekat. Yang ketiga, Jawa Timur. Jawa Timur itu 442.000 ton produksi dagingnya. Nah, Banten ini walaupun dekat itu masih 224.000 ton ya, belum tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa Banten itu punya potensi untuk mengembangkan diri karena pasarnya juga dekat dengan Jakarta, nggak beda jauh dengan Jawa Barat. Dan dulunya juga Banten itu masuk Jawa Barat. Jadi ini bisa ada peluang di Banten untuk mengembangkan peternakan ayam pedaging. Nah, Sumatera ini ada 2 provinsi yang masuk kelompok besar produsen ayam pedaging, yaitu Sumatera Utara, termasuk Medan itu Sumatera Utara, itu sebesar 1.660.000 ton ya. Disusul kemudian Sumatera 106.000 ton. Berikutnya Riau itu 104.000 ton. Lampung itu 103. Nah, Lampung juga bisa punya peluang untuk kirim hasil produksi ayam pedagingnya ke Jakarta karena nggak terlalu jauh. Cuman kemungkinan ada kendala di penyeberangannya
karena ongkos penyeberangan sekarang cukup mahal ya, sehingga mungkin nggak bisa bersaing dengan Banten dan Jawa Barat. Tetapi itu masih ada peluang untuk Lampung untuk mengembangkan diri di bidang ayam pedaging keras dengan pasar Jabodetabek. Nah, Kalimantan ada satu provinsi yang masuk 10 besar, yaitu Kalimantan Selatan sebesar 97.000 ton. Ya. Kemudian yang nomor ke-10 itu Sulawesi Selatan, itu ada 90.000 ton. Ya tentu untuk provinsi-provinsi lain yang produktivitasnya masih rendah, bisa jadi karena jumlah penduduk yang belum banyak sehingga kebutuhannya sedikit, atau produsen atau petani ayam pedagingnya itu yang masih kurang. Ada dua faktor yang bisa ditarik dari besarnya kenapa produksinya belum banyak untuk provinsi lain. Nah, dari gambaran ini, maka apabila bapak-bapak itu, bapak ibu bisnis di bidang yang berkaitan dengan ayam pedaging, maka silakan ngikutin pola produksi dari wilayah provinsi masing-masing. Kalau kepingin ambil porsi yang besar dan mampu bersaing dengan pedagang-pedagang lainnya, ya aktif di Jawa Barat ya. Terus yang mampu bersaing di Jawa Tengah juga gede ya. Jadi 4 provinsi ini adalah penghasil terbesar, sehingga bisa dipetakan untuk stakeholder di bidang ayam pedaging, baik itu yang bisnis pengobatan hewan, terus mineral dan segala macam, terus kebutuhan pakan ternaknya, terus nggak kalah penting juga di bidang kuliner. Nah, tentu semakin banyak produksi hasil ayam ras, maka di daerah situ akan banyak kuliner-kuliner yang berbasis ayam daging ya. Ya contoh ayam goreng, ayam pecel ayam, terus ayam bakar dan segala macamnya. Olahan-olahan yang berkaitan dengan ayam di daerah itu cukup ramai biasanya. Nah, semoga data-data ini, paparan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga juga usahanya maju, untungnya bagus, dan kami mohon dukungannya untuk like and subscribe dan share untuk Giant O Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.